Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena inflasi pangan dan kebijakan moneter yang dapat ditempuh pemerintah. Baik, di sini ada pengertian inflasi pangan. Pengertian inflasi pangan sendiri adalah kenaikan harga bahan makanan seperti bahan pokok yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ketika harga barang naik, daya beli masyarakat akan menurun dan kondisi ekonomi rumah tangga akan menjadi lebih berat. Selanjutnya ada penyebab inflasi pangan di Indonesia. Yang pertama ada faktor produksi. Produksi pangan sering terganggu oleh cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, atau serangan hama. Jika hasil panen menurun, pasokan barang di pasar berkurang sehingga harga menjadi naik. Yang kedua, ada faktor distribusi. Jika distribusi terhambat akibat biaya transportasi yang tinggi atau infrastruktur yang kurang memadai, harga pangan di tingkat konsumen akan meningkat. Selanjutnya yang ketiga ada faktor permintaan. Pada momen tertentu seperti Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, permintaan pangan meningkat. Jika pasokan tidak bertambah, harga akan cenderung naik. Selanjutnya yang keempat ada faktor global. Kenaikan harga pangan dunia, konflik internasional, dan gangguan rantai pasok global dapat mengaruhi harga pangan di Indonesia. Yang terakhir ada nilai tukar rupiah. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, biaya impor pangan menjadi lebih mahal sehingga harga barang di dalam negeri ikut meningkat. Materi selanjutnya ada dampak inflasi pangan. Yang pertama ada menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan beban hidup masyarakat berpenghasilan rendah, menambah jangka kemiskinan, mengurangi tingkat konsumsi masyarakat, dan yang terakhir menghambat pertumbuhan ekonomi jika terjadi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi pangan. Yang pertama ada menaikkan suku bunga acuan. Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga agar masyarakat lebih banyak menabung daripada membelanjakan uangnya. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dapat menjual surat berharga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga inflasi lebih terkendali. Yang ketiga, mengatur jumlah kredit. Penyaluran kredit oleh bank dapat diperketat agar pertumbuhan konsumsi dan permintaan tidak terlalu tinggi. Yang terakhir ada menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia perlu menjaga nilai tukar rupiah agar biaya impor pangan tidak meningkat secara berlebihan. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, inflasi pangan di Indonesia umumnya disebabkan oleh masalah produksi, distribusi, peningkatan permintaan, kondisi global, dan perubahan nilai tukar. Dampaknya sangat dirasakan masyarakat karena dapat menurunkan daya beli dan kesejahteraan. Untuk mengatasinya, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga, mengendalikan jumlah uang beredar, mengatur kredit, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, kebijakan moneter perlu didukung oleh kebijakan pemerintahan dalam meningkatkan produksi dan memperlancar distribusi agar inflasi dapat dikendalikan secara efektif.